Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana? Tadi sudah ngerjakan kuis? Bisa? Hah? Oh, gak apa-apa, kuis kan hanya untuk mengetahui apakah Anda punya pengetahuan awal yang cukup untuk itu ya. Nah, ada yang 100%? Nah, kalau yang semuanya 100% nggak perlu kita review lagi gitu ya. Ya, hari ini kita akan review tentang bilangan bulat ya. Nah, ini kalau semester yang lalu Anda ambil 1 semester ya. Nah, sekarang kita review 1 kali pertemuan ya. Kenapa nanti banyak kita gunakan dalam pembahasan tentang grup, baik itu sebagai model maupun strukturnya gitu ya. Nah, bilangan bulat merupakan bagian dari suatu sistem ya. Anda kenal sistem bilangan ya. Selama ini yang paling luas sistem bilangan yang Anda kenal apa? Real? Enggak ada yang lebih luas lagi? Kompleks ya. Harusnya kalau sekarang sudah tahu sistem yang paling luas adalah sistem bilangan kompleks ya. Sistem bilangan real itu masih ada kendala kalau kita bekerja dengan sistem bilangan real. Kalau kita ketemu persamaan kuadrat, belum tentu semua persamaan kuadrat mempunyai akar ya. Nah, ini nanti secara umum pada polinom ya. Nah, tapi kalau kita bekerja dengan bilangan kompleks, maka itu adalah teratasi ya. Akhirnya tidak ada lagi persamaan kuadrat yang tidak mempunyai akar ya. Semua persamaan kuadrat mempunyai akar kalau dalam sistem bilangan kompleks ya. Nah, kemudian di bagian dalamnya lagi ada sistem bilangan real ya. Nah, kemudian di dalam sistem bilangan real ada lagi rasional ya. Di dalam rasional ada bulat. Di dalam bulat ada cacah dulu. Ya, baru asli ya. Nah, asli itu yang namanya asli berarti kan nggak ada modifikasi ya. Kenapa disebut asli? Nggak ada modifikasi. Nah, kita punya ini asli, simbolnya itu N ya. Natural ya. Kemudian cacah itu saya belum menemukan sampai sekarang simbol internasionalnya ya. Sini ada cacah. Karena hanya N digabung dengan 0 gitu ya. Ya, sebut aja kalau dalam bahasa Indonesia apa ya? Nanti C simbolnya C, nggak usah diberi nama aja ya. Kemudian lebih luas lagi adalah rasional, simbolnya Q. Kenapa disimbol Q? Rasional? Sorry, ini bulat dulu ya. Z dulu ya. Ini adalah Z. Nah, ini N natural. Bulat kok Z. Karena dari Jerman, Pak. Oke, dari bahasa Jerman. Apa kepanjangannya? Zahlen. Kemarin kalau ikut kuliahnya Pak Eri tahu ya. Kan ada yang ikut kuliah Pak Eri nggak ada ya? Oh, Pak Made ya kemarin. Nah, Zahlen ya. Ya, sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya bukan itu integer ya. Nah, kalau natural memang bahasa Inggris ya. Nah, kemudian setelah itu simbolnya berikutnya adalah Q, rasional. Kenapa rasional simbol Q? Kuadrat. Apa? Ingat, bilangan rasional itu adalah perbandingan dari 2 bilangan bulat. Perbandingan itu apa namanya? Quotient ya. Nah, makanya Q ya. Nah, jadi ada filosofisnya kenapa diberi nama ya, jadi nggak ngawur. Nah, baru setelah itu, nah kalau ini oke lah, R, real ya, nyata. Baru yang paling luas di sini adalah kompleks ya. Kita pernah nih simbolnya kompleks ya. Nah, sistem kita di sini. Nah, kita punya di sini yang mau dibicarakan Z ya. Nah, di sini apa yang prinsip Z ini dibandingkan dengan sistem yang lebih luas yang Anda ketahui? Ya, yang disebut moleki RC. Apa yang unik di sini di Z? Ya, sehingga berbeda nanti dengan yang di Q RC ini.
Nol ada di sini, ada nol. Ya, kalau nol di Z otomatis nol di sini kan. Nah, berarti nanti ini kan ada yang di luar kan ya. Nah, apa di situ yang menjadi sehingga dia ada sesuatu yang di luar Z yang tidak di Z kan. Nah, ini kan menggambarkan itu. Apa itu? Sebagai sistem dia akan berbeda dengan Q, R, dan C itu. Kalau di sini tadi sudah saya beri R ke C, nah itu adanya I ya, imajiner. Yang itu akan mengatasi akar kuadrat untuk bilangan negatif ya. Nah ini yang istimewa, R kemudian ke C. Kemudian kalau Q ke R, apa yang istimewa di sini? Nah, ya, kalau di sini kan ada pembagian ya, dua bilangan bulat. Di sini ada bilangan-bilangan yang tidak bisa dinyatakan seperti itu ya. Yang itu kita sebut irasional di sini. Ya, itu keistimewaan. Nah, di sini keistimewaannya apa antara Z dan Q ya. Dan itu nanti kalau dalam aljabar nanti akan menjadi sistem yang berbeda gitu ya. Kalau Q, R, C nanti sistemnya hampir sama ya. Pada Z merupakan sistem yang berbeda. Nih, makanya di Z itu mempunyai kajian khusus dalam teori bilangan ya. Nah, teori bilangan itu objeknya adalah sistem bilangan bulat. Nah, akhirnya dengan sifat itu muncul konsep-konsep yang banyak di dalam teori bilangan ya. Akhirnya muncul konsep keterbagian dan sebagainya. Keterbagian nggak akan muncul pada Q, R, dan C ya tuh konsep keterbagian. Nah, kenapa begitu ya? Nah, ini adalah di Z itu tidak harus ada seper. Ya, seper itu adalah inverse terhadap operasi kali ya. Nah, itu nggak ada jaminan. Ya. Jadi kalau saya punya bilangan bulat X, belum tentu ada Y sehingga X kali Y sama dengan 1 ya. Itu yang kita buang sifat itu ya. Itu di Q ada, di R ada, di C ada ya. Itu di Z nggak ada. Nah, itu ya. Makanya akhirnya muncul yang menarik nanti di Z itu adalah konsep keterbagian. Nah, ya toh. Nah, kalau di dalam sistem bilangan rasional, real, dan kompleks, membagi cukup dikalikan dengan sepernya kan? Ya, X dibagi Y adalah X dikalikan seper Y. Selesai, karena seper Y selalu ada. Akhirnya nggak menarik yang seperti itu kan? Nah, di Z itu belum tentu. Nah, makanya menjadi kajian yang menarik ya. Kapan itu menjadi ada gitu ya. Nah, oke, jadi nanti kalau Anda perhatikan sifat-sifat dasar dari sistem bilangan bulat, sebenarnya hampir sama dengan sistem bilangan rasional, real, kompleks, tapi ada yang dibuang, yaitu sifat itu, ya, eksistensi inverse terhadap operasi kali. Nanti kita akan berbicara apa itu inverse dan seterusnya nanti pada sistem grup ya. Nah, oke, jadi di situ kita nanti akan berbicara sistem bilangan bulat, kita mulai aja dengan postulat ya. Ingat ya kemarin, kalau ini dianggap postulat, nggak perlu diperdebatkan ya. Terima saja gitu ya, kalau Anda mau belajar bilangan bulat, terima saja postulat ini gitu ya. Nah aditif. Aditif itu berarti tambah ya, kemarin kita akan sudah berbicara operasi ya. Tambah, itu adalah operasi pertama yang ada dalam sistem bilangan bulat adalah tambah. Nah, operasi tambah itu mempunyai sifat ini, ya. Nah, ini Anda sudah kenal mulai SD, ya. Satu lagi, ya, yaitu close itu artinya bulat tambah bulat juga bulat, ya. Asosiatif itu sering Anda sebut dulu sifat pengelompokan, ya. Kalau kita punya 3 bilangan bulat, mana yang ditambahkan lebih dulu, yang depan dulu atau yang belakang dulu hasilnya sama, itu ya. Pengelompokan. Adanya identitas ya, yaitu 0. Semua bilangan bulat kalau ditambah 0 tetap ya. Oke. Kemudian yang keempat adanya negatif ya. Setiap bilangan bulat ditambah negatifnya akan jadi sama dengan 0. Dan yang terakhir bersifat komutatif operasi tambah ya. A tambah B sama dengan B tambah A. X tambah Y sama dengan Y tambah X. Itu adalah aditif. Nah, kemudian yang kedua multiplikatif ya, ya perkalian. Nah kalau perkalian hampir sama tadi, ada yang tadi itu ya kita buang 1 ya. Yang tidak ada adalah, nah yang tadi itu kan ada negatif ya.
Nah, kalau di sistem bilangan real, rasional ada seper gitu ya. Ini nggak ada di sistem bilangan bulat sifat itu. Ya. Di sini cuma ada 4 sifat, yaitu close, 2 bilangan bulat kalau dikalikan tetap bulat. Kemudian asosiatif, nah ada unsur identitas yaitu 1, semua bilangan bulat kalau dikalikan 1 tetap ya. Dan yang terakhir berlaku hukum komutatif. Ini postulat yang berkaitan dengan operasi multiplikatif atau operasi kali. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sifat yang langsung menggabungkan antara tambah dan kali, yang kita sebut dengan operasi sifat distributif ya. Nah ini distributif. Nah yang berlaku adalah distributif kali terhadap tambah, tambah terhadap kali tidak berlaku ya. Tetapi ada yang berlaku bolak-balik. Di mana Anda tahu tuh? Di himpunan ya. Nah himpunan itu irisan terhadap gabungan berlaku, gabungan terhadap irisan juga berlaku ya, itu contoh 2 operasi yang distributifnya berlaku bolak-balik ya. Kalau di sini enggak. Kalau di sistem bilangan itu yang berlaku adalah distributif kali terhadap. Kemudian postulat lain yang nanti akan kita banyak pakai adalah postulat urutan. Nah, kalau ini hampir sama dengan yang ada di sistem bilangan real ya. Hampir sama. Cuma kalau di real disebut R+, di sini disebut Z+ ya. Nah, itu sifat urutan. Di sini nanti postulat urutan ini akan melatar belakangi relasi ketaksamaan ya, lebih besar, lebih kecil itu nanti dikembangkan dari postulat urutan ini. Postulat urutan itu ada 3 hal yang pokok. Yang pertama adalah sifat trikotomi. Trikotomi ya. Jadi ada 3 kemungkinan ya toh. Jadi kalau kita punya sistem kita punya bilangan bulat sembarang pasti berlaku salah satu di antara itu. Bilangan bulat itu 0, berada di Z+, atau negatifnya berada di Z+. Ya. Contohnya diberikan 0, ya 0. Diberikan 5 berada di Z+. Diberikan min 5, negatif dari min 5 adalah di Z+. Ya. Nah, bilangan yang di Z+ itu sering disebut dengan bilangan positif. Yang negatifnya berada di Z+, itu disebut bilangan negatif. Ya. Bilangan negatif ini Anda sudah kenal. Mulai. Nah ini trikotomi ini nanti biasanya kalau dalam proses pembuktian, itu nanti kalau kita bekerja dengan apa istilahnya, dividing two cases ya. Nah, jadi nanti kalau Anda mengandekan atau memisalkan tidak 0, berarti ada 2 kemungkinan, gitu. Andekan X tidak 0. Nah, kalau menggunakan sifat trikotomi, berarti ada kemungkinan X positif atau X negatif ya. Kalau andekan X tidak positif, berarti masih ada 2 kemungkinan, 0 atau negatif gitu ya. Nah sering orang salah ya, tidak positif itu negatif katanya ya, enggak. Karena di sistem bilangan itu trikotomi, 3 kemungkinan ya. 3 kemungkinan, jadi kalau tidak yang satu masih ada 2 yang lain ya. Nah itu sering terjadi dalam proses pembuktian, nanti ini sering kita pakai ya. Kemudian postulat urutan yang kedua adalah bahwa Z+ close under additive. Bilangan bulat positif ditambah positif hasilnya positif ya. Ini dipostulatkan. Kemudian juga yang ketiga close under multiplikatif ya. Positif kali positif hasilnya positif ya. Bilangan di Z+, di Z+. Nah, nanti ini akan kita pakai untuk mendefinisikan relasi urutan ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah postulat induksi. Nah, ini ya, saya pakai induksi diangkat sebagai langsung postulat. Kalau di bukunya Bartel, induksi itu teorema. Postulatnya adalah well order principle ya. Kalau ini saya ambil dari bukunya Gilbert. Nah, itu induksi dipostulatkan, nanti well order principle sebagai teorema ya. Enggak masalah. Nah, jadi ya ini langsung ini dipostulatkan. Jadi prinsip induksi ini yang dimasukkan ke dalam postulat. Ya. Jadi kalau saya punya S itu himpunan bagian dari Z+, 1 berada di S, kalau X berada di S berakibat X tambah 1 berada di S, maka S itu sama dengan Z+. Ya. Ini yang sering kita pakai
prinsip induksi ya. Makanya dalam induksi itu orang akan membuktikan apakah satu benar gitu ya. Nah, diasumsikan K benar, akan dibuktikan K plus 1 benar. Sebenarnya dia membuktikan yang kedua ini ya, implikasi ini. Kalau dua-duanya terpenuhi, maka kita simpulkan dia berarti di Z sama dengan Z plus simpunannya, berarti kita simpulkan benar untuk semua anggota Z plus sama bilangan bulat positif. Itu nanti diinduksi ya. Oke, nah ini postulat-postulatnya. Kemudian, nah ini ya, operasi kurang itu didefinisikan dengan tambah negatifnya. Nah, sebenarnya analog kalau seandainya inverse-nya ada ya, dalam sistem bilangan real ada ya. Kalau sistem bilangan real, X dibagi Y itu adalah X dikalikan seper Y. Nah, tapi di sini nggak kita definisikan itu karena kita nggak punya seper Y, ya toh. Kalau di sistem bilangan rasional, sistem bilangan real, kita boleh ya mendefinisikan X dibagi Y itu sebagai X kali seper Y. Nah, tapi sini yang bisa kita definisikan seperti itu hanya pengurangan ya. Jadi nanti kalau membuktikan sifat-sifat berkaitan dengan pengurangan, ya gunakan sifat-sifat aditif, tapi digunakan ini ya. Nah, ya. Nanti bisa dipakai. Oke, ini adalah postulat yang basic yang untuk. Jadi kalau kita nanti mau belajar sistem bilangan bulat, kita dasarkan pada postulat ini. Ya, ini sebagai landasan kita berpikir. Nah, nanti akan banyak dikembangkan sebagai contoh ini. Ini kita anggap sebagai teorema atau hukum. Ini nanti yang awal bisa kita tunjukkan dengan menggunakan postulat tadi ya. Misalnya, X kali 0 sama dengan 0. Sudah bisa buktikan? Coba kalau ini dibuktikan dengan menggunakan postulat yang diberikan ya. Kita kemarin kan mengatakan ya, kalau teorema itu bisa dibuktikan dengan menggunakan postulat atau menggunakan teorema sebelumnya ya. Nah, yang saya buktikan. Ada yang sudah pernah mencoba membuktikan X kali 0? Nah, di sini karena belum ada hukum-hukum yang lain, ya gunakan postulat yang diberikan tadi. Ada yang mau mencoba? Kalau belum, mencoba gitu ya. Silakan dicoba. Bisa. X kali 0 sama dengan 0. Masa belum pernah sama sekali? Ini nanti hampir sama di bilangan real, pembuktiannya hampir sama. Ya. Nanti kita begini ya, kalau kita melihat di dalam matematik proses pembuktian, bedanya di sini sistem bilangan real dengan sistem bilangan bulat kan eksistensi seper ya. Jadi kalau langkah-langkah itu tidak berkaitan dengan seper, itu nanti biasanya hampir sama ya kalau di sistem bilangan bulat maupun di sistem bilangan real itu. Jadi nanti bekerja seperti itu nanti ada sebenarnya bekerja struktural ya. Jadi kita di struktur aljabar, contohnya di sini Anda belajar grup. Nah, karena bilangan bulat itu sistem, bilangan real juga sistem. Jadi nanti kalau ada suatu sifat dalam proses pembuktiannya tidak melibatkan sifat yang berbeda, nah itu berarti hampir sama. Contohnya kalau kita membuktikan suatu teorema tidak menggunakan seper, di real nggak menggunakan seper, nggak menggunakan inverse kali, cara itu nanti bisa kita terapkan di bulat gitu ya. Nah itu ya. Tetapi kalau langkah pembuktiannya menggunakan inverse kali di real, hati-hati, nggak bisa itu diterapkan di sistem bilangan bulat. Ya itu namanya bekerja secara sistem gitu ya. Jadi membandingkan sistem. Ada yang mau coba? Silakan. Nih ya, dari postulat tadi X kali 0 sama dengan 0 ya. Kalau di SD dulu terima saja begitu ya. Di doktrin ya harus di SD ya. Nah, sekarang kita berpikir matematis ya. Kalau kita berpikir matematis, landasannya adalah postulat ya. Nah, postulat. Postulat kita terima, berarti ini kita bisa membuktikan. Nah, kita kembali tadi ke postulat yang ada ya. Ini trikotomi ya, kembali ke aditif dan multiplikatif. Yang ini atau yang aditif ya. Nah, ini ya. Ini kan sudah ada toh di si Pejar? Ada. Tujuannya biar bisa dibaca dulu ya. Ternyata enggak juga. Pak ini rajin kok ya. Loh, ngasih ringkasan yang tulisan ada ya toh. Nah, kemudian dalam bentuk slide ini juga ada. Kurang apa lagi gitu ya.
Buku juga ada yang lengkap ya toh. Nah, tinggal Anda aja mau belajar apa enggak gitu ya. Jadi fasilitasi sekarang itu ya. Fasilitas cukup lengkap. Nah, nanti Anda harus gunakan ini ya, sifat-sifat ini untuk membuktikan tadi ya. Ini yang coba. Boleh. Silakan. Tuh roti. Gue masih siji. Wah, kok kecil banget tulisannya. Gak kelihatan nanti. Orangnya gede, tulisannya kecil. Tuh. Nah. Nanti yang belakang nggak kelihatan ya. Pakai loop. Di zoom. Nah, X kali min Y sama dengan X min XY dari mana? Belum punya kan? Itu nanti mau kita buktikan di situ loh ya, masih di bawahnya kan? Ya, loh. Jadi coba perhatikan, Anda belum punya hukum apapun di sini kecuali postulat sebelumnya ya. Justru yang mau dibuktikan itu nanti baru berada di bawahnya itu kan? Nah, itu kan, Anda kan di situ nanti kan komutatif saja kan kalau operasi kali ya. Nah, itu min X kali Y sama dengan min X itu masih di bawah itu ya. Belum dibuktikan. Nah, ini contoh berpikirnya ya. Justru nanti mau membuktikan di bawah menggunakan atasnya, ini saya urutkan ini ya. Nah, gitu. Jadi kalau Anda belum, boleh seandainya ini Anda buktikan dulu. Silakan ya toh. Anda punya urutan sendiri boleh. Ini dibuktikan dulu. Nah, gitu. Kalau Pak Heri nanti membuktikan ini padahal menggunakan fakta ini gitu loh ya. Nah, ya ini namanya bukti yang belum valid seperti ini. Menggunakan suatu hukum yang belum dibuktikan sebelumnya ya. Nah, jadi kalau ini hukum yang pertama muncul di sini, berarti Anda belum ada teorema sebelumnya, belum ada dalil. Nah, itu cara berpikir matematis ya. Berarti Anda hanya boleh menggunakan postulat yang ada tadi ya. Oke, udah. Coba silakan. Yang kiri boleh dihapus. Jadi yang sana jangan dihapus, yang kanan ya. Yang kanan jangan dihapus, ya di bawahnya boleh. Biar ada bandingannya, gitu ya. Ini di teori bilangan kemarin nggak diberikan pengantar begini. Di teori bilangan. Sifat-sifat basicnya ini nggak diberikan. Waktu kuliah teori bilangan semester lalu. Spesifik bilangan bulat. Iya, tapi nggak apa-apa bilangan real sama. Di sini nanti pembuktiannya tanpa, ingat Pak Heri tadi mengatakan ya, selama pembuktiannya tidak menggunakan inverse perkalian seper, itu nanti caranya sama, baik di sistem bilangan real maupun bulat. Kan menggunakan postulat-postulat yang sama toh. Tadi postulat sifat aditif, multiplikatif, distributif tadi tetap berlaku di real, ya toh? Hanya bedanya di real ditambah satu sifat lagi kan. Nah, jadi selama nggak menggunakan sifat tambahan, berarti cara di real juga sama dengan di sini ya. Nah, gitu ya. Itu cara berpikirnya ya. Jadi nanti Anda nggak usah berpikir sektoral terlalu sempit, ini ya pengelompokan ya. Jadi Anda bisa berpikir global. Mana yang sama, ya mana yang tidak, itu aja spesifiknya. Oke, X kali 0, ini sama, ini sifat 0 tadi ya. 0 tambah 0 itu 0 kan ya. Jadi 0 di sini digantikan 0 tambah 0. Oke, setuju ya? Langkah kedua, ini menggantikan ini ya. Jadi akibatnya yang ini sama dengan ini. Ya sebenarnya seperti ini nggak usah ditulis. Ya, langsung ke sini kan sama toh.
Ya, ini nggak usah. Efisiensi ya. Nah, oke. Kemudian ini, nah ini bukan, dia dikurangi atau ditambah dengan negatif ya. Ya, sama aja. Tadi definisinya pengurangan kan ditambah dengan negatifnya ya. Jadi kalau kita mau menggunakan aditif, ini boleh ditulis ditambah dengan negatifnya, boleh. Jadi kalau Anda mau ini ditambah dengan negatifnya ini. Kurung lagi boleh ya. Ini ditambah dengan negatifnya. Oke, gitu ya. Nah, kemudian ini kan kanan kiri ditambah yang sama kan nggak masalah kan? Nah sebenarnya ini ke sini masih ada satu sifat lagi yaitu asosiatif ya. Ya, ini tambah lagi. Ini asosiatif. Jadi kalau ditambah langkah lagi biar detail ya. Ini saya mengoreksi saja. Jadi yang ini nggak usah. Nah ya, justru yang di sini tambahkan, di sini ya. Di sini ini ditambahkan, ini menjadi yang kiri 0, yang kanan diasosiatifkan. X0 ditambah X kali 0 ditambah negatif dari X kali 0. Nah gini ya, nah ini akan kelihatan. Kemudian ini 0, ini X kali 0 ditambah 0. Baru terakhir ini kan. Nah, kalau sudah ini nggak usah dikurung lagi. Ya. Jadi kapan kita menggunakan kurung, kapan tidak, nah itu perlu ya. Nah, oke. Nah ini. Nah kalau ini hanya menggunakan postulat saja semuanya kan ya, nggak menggunakan hukum tambahan. Nah ini baru buktinya valid. Nah ini versi nulis ya. Versi nulis ini adalah langsung sama kanan kiri dimodifikasi. Tapi ada juga versi yang nulis. Kita kan buktikan X0 sama dengan 0. Nah, gitu disambung boleh. Dan sebenarnya cara ini tinggal nyambung, ya kan? Coba lihat kalau sambung ya. Ini kan sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Nah, terus nanti akan kembali ke sini ya. Nah, itu nanti lebih elegan ya, jangan masalah ya. Kalau ini hanya sekarang bukan esensinya, bukan isinya, tapi masalah menyajikannya, menuliskannya ini ya. Jadi Anda saya ajari nulis juga ya. Jadi nanti kalau nulis itu nyambung, itu biasanya lebih mudah dibaca gitu ya. Nah, saya hanya menerjemahkan ini sebenarnya kan. Ya. X0 itu, nah saya tulis ini. X0 tambah 0 kan. Nah itu sifatnya. X0 tambah 0. Nah betul ya. Nah kemudian ini, yang 0 ini diganti ini kan. Loh, saya tulis ya. Ini X0 ditambah X0 ditambah dengan negatif dari X0. Ini satu kesatuan ya. Ini. Tuh, saya ganti ini aja kan. Nah. Terus ini dibaca di sini kan, diasosiatifkan. Nah, ini diasosiatifkan. Nah, kemudian ini didistributifkan kan ke atas. Nah, ini menjadi X 0 tambah 0. Ya. Terus ini 0. Ini A ditambah negatif A kan? Oh ya. Loh. Ini biasanya orang membaca yang versi ini jauh lebih mudah mencernanya. Kan hanya transitif aja kan? Nyambung ya, akan mudah kelihatan. Ini tidak salah, ya cuma ini beda cara menyajikan aja, cara menuliskannya gitu ya. Nah ini masalah nulis di dalam matematik juga ada seninya gitu ya. Ya, walaupun sama-sama benar, tetapi nanti kira-kira orang lain lebih mudah yang mana ya gitu ya. Kalau Anda kira-kira yang kiri ini, kalau Anda berarti kan kiri Anda ya. Dengan yang kanan ini lebih mudah mana melihatnya? Ya, itu. Nah, karena ini hanya mentransitifkan aja, berarti kan tinggal awal sama dengan ujung gitu kan ya. Nah, itu. Kalau ini kita akan berpikir lagi dari pertama kedua diapakan ya ini ya. Nah, itu ada proses berpikir yang tambahan gitu ya. Nah, itu. Nah, kalau saya biasanya yang kanan itu sebagai buramnya ya. Jadi waktu mencari biasanya pakai yang itu. Waktu menulis ini ya. Nah, gitu ya.
Nanti kalau Anda nulis skripsi juga begitu ya. Biar kelihatan bagus gitu ya. Nanti kalau pengujinya Pak Made itu sangat senang kalau tulisannya rapi gitu ya. Jadi kalau Anda nulis equation itu nggak karu-karuan, itu udah sumpek ya, nah, gitu ya. Tapi kalau rapi di tengah, kemudian nanti sama dengannya lurus, ini nih, wah, isinya salah pun wah, mungkin punya kesan bagus itu. Masih punya kesan bagus itu ya. Isinya betul, kemudian nulisnya nggak karu-karuan, jadi sumpek gitu ya. Nah, ya memang memberikan kesan tersendiri. Oke, baik. Itu contoh ya. Contoh ini ilustrasi seperti saya sampaikan kemarin, dari postulat kita bisa menurunkan hukum ya. Nah, kemudian nanti bisa juga hukum yang sudah ada ini bisa dipakai untuk membuktikan hukum berikutnya gitu loh ya. Contohnya kalau kita mau membuktikan yang kedua, ketiga, nah, apakah bisa menggunakan yang pertama ya. Jadi kalau sudah kedua, ketiga ini boleh ke postulat langsung, boleh juga membuktikan hukum yang sudah ada, ya. Ini maknanya beda gini ya, maksudnya yang kedua ini ya. Yang di kiri itu adalah negatif dari X, ya toh. Yang di kanan ini adalah perkalian dua unsur, negatif dari 1 dikalikan dengan X gitu ya. Nah ternyata ini sama gitu ya. Oke, ada yang mau coba? Yang kedua? Nah, biasanya orang memperoleh ide pembuktian itu backward. Tahu backward ya? Bekerja mundur. Ya. Jadi ini tulis dulu yang mau dibuktikan, ya toh? Nah, terus dicari, nanti dihubungkan dengan fakta yang ada, gitu ya. Ini biasanya orang mencari ide pembuktian itu kebanyakan enggak harus ya. Kebanyakan pakai strategi backward. Kalau Pak Heri ngomong strategi itu, Anda nyambung nggak? Nyambung. Yang terpikir Anda apa itu? Kalau ada strategi backward, kemudian ada strategi mencari pola, ya, looking for pattern gitu ya. Dividing to cases tadi Pak Heri sudah menyinggung membagi kasus gitu ya. Yang kebayang Anda apa itu? Hah? Apa? Yang kebayang Anda? Itu adalah strategi pemecahan masalah, ya. Soal yang kita hadapi, baik itu teorema atau apa soal matematik itu, menurut sebenarnya ada suatu problem, ya, masalah. Nah, bagaimana kita mecahkan masalah itu ada strateginya. Selama ini sudah pernah belajar itu? Pernah membaca? Ini seperti Anda mau memancing nggak bawa pancing, gitu. Mau bertani nggak bawa cangkul gitu ya. Nah, mau menyelesaikan soal nggak tahu strateginya, ya. Nah, ya akhirnya ngawur kan? Iya. Nanti silakan dicari kata kuncinya heuristik, ya, heuristik, strategi pemecahan masalah. Atau boleh juga dalam bahasa Indonesia strategi pemecahan masalah. Kalau dalam hasilnya heuristik pakai C ya, heuristik. Nah itu nanti akan muncul banyak strategi ya. Nah, contohnya tadi yang populer tadi bekerja mundur itu untuk mencari ide pembuktian. Dividing to cases membagi kasus ya. Mencari pola looking for pattern. Biasanya kita mau membuktikan bentuk umum, ya toh, kita cari polanya dulu, ya toh. Nah, nanti ada juga yang menyederhanakan problem, ya, simplify problem. Jadi problem itu disederhanakan dulu, setelah sederhana, oh ternyata ini bentuknya hanya begini gitu ya. Nah, banyak juga ya. Nanti silakan. Tapi Pak Heri nggak kuliah itu kan sekarang ya. Itu biasanya kalau di S2 ada mata kuliah strategi pemecahan masalah, ya. Kalau di S1 dulu pernah saya usulkan, tapi nggak tahu perubahan kurikulum, belum pernah ya, karena itu penting. Bahkan itu kalau perlu mata kuliah di semester awal gitu ya, karena nanti sebagai senjata, sebagai tools. Nah nanti kalau Anda menghadapi soal-soal yang sulit, ya sebagai contoh soal-soal selevel olimpiade gitu ya, nah itu perlu strategi betul itu ya. Nah, kalau Anda menghadapi soal sulit nggak ada strategi ya susah. Hanya bengong aja gitu ya. Oke, sudah? Ada yang mau coba? Yang kedua? Ya silakan. Coba. Nyoba nggak apa-apa, salah juga nggak didenda kan? Ya di bawah situ apa?
negatif X sama dengan negatif 1 kali X. Oke. Negatif. Nih, saya baca buktinya kok susah ya. Ini masih strategi mencari bukti atau nih ya? Ini kan berangkat dari sini. Justru nanti kesimpulannya kan harus ini toh. Iya. Nah, terus Anda berangkatnya dari mana pembuktian ini? Loh, kok ini sama dengan ini, maksudnya apa? Pembuktian itu ini adalah kesimpulannya gitu loh ya. Nah, Anda berangkat dari fakta. Anda boleh juga menalarkan ini sama dengan. Nah, ini kan berarti kalau seperti ini kan Anda anggap benar kan? Nah, lihat. Di sini tadi kan berangkatnya dari sini, bukan dari sini kan? Tuh. Ya. Yang kiri dibuat sama dengan ini, betul kan ya? Nah. Anda bingung nggak baca ini? Nah, ini harusnya disambungkan ya. Nah, ini sama dengan ini. Ini juga bingung, ini kok sama dengan ini tuh. Nyambungnya gimana? Nah, ini namanya konflik kognitif di sini ya. Anda nggak bisa ngontrol kognitif Anda gitu ya. Jadi menjustifikasi ini benar salah itu susah gitu ya. Harusnya nanti kalau Anda belajar itu sampai bisa menjustifikasi diri gitu ya. Pekerjaan saya ini benar apa enggak gitu ya. Nah, kalau saya baca dari bawah ini juga bingung. Karena ini yang mau dibuktikan juga toh. Ini sama dengan ini, ya toh? Loh. Terus memulainya dari mana? Dari atas atau dari bawah gitu ya. Yang lainnya tahu maksudnya Pak Heri? Ya. Jadi ini kira-kira startnya dari mana ya? Ini sama dengan ini yang mau dibuktikan justru ya. Terus ini sama dengan ini, angel ya, memulai dari mana? Ada yang mau coba lagi? Ya, ini saya ngajari bagaimana membuktikan dulu ya, yang gampang-gampang dulu ya, nanti yang susah-susah. Nah, kalau mau melatih skill itu dimulai dari yang mudah kan ya. Nah, jangan melatih skill yang sulit. Nah, itu ya. Anda boleh pakai cara ini dulu boleh ya. Nah, tapi mundur. Nanti itu cara mundur tapi nanti nulisnya dibalik gitu ya. Tapi kalau saya balik ini juga bingung juga ya. Ini sama dengan ini tapi ini mengganti ini kan juga yang mau dibuktikan ya toh. Nah, dari atas juga iya, ini juga mau dibuktikan ya. Dari bawah maupun di atas sama ya. Kalau backwork itu mestinya mencarinya dari atas tapi formalnya dari bawah, itu namanya backwork ya. Jadi backwork itu diburam, nanti kalau kita nulis kita balik ya. Loh. Coba ya. Nah, kalau saya langsung nulisnya dari sini. Negatif X set ubah menjadi negatif X ditambah 0, oke ya? Kemudian yang ini
saya ubah menjadi negatif X ditambah 0 kali X, boleh? Ya, X kali 0, 0X karena komutatif ya. Jadi sudah kita buktikan. Ini saya menggunakan ya, sifat yang pertama. Kemudian, yang ini 0, saya ubah menjadi 1 ditambah negatif 1. Betul? Ya. Terus ini saya distributifkan. Ini negatif X. Ini berarti 1 kali X ditambah negatif 1 kali X. 1 kali X, X. Ya. Kemudian ini saya asosiatifkan. Ya. Ya. Negatif X tambah X, 0. Nah, 0 ditambah ya tetap. Oke. Oh. Kalau saya sudah terbiasa nulis begini, nggak perlu yang kayak gini gitu ya. Ini bukan hafalan ya. Kalau bukti itu hafalan, wah penuh di sini ya. Nah, itu ya, bukti itu biasanya kalau kita paham, begitu ngadepi, oh ini begini gitu, muncul gitu ya. Nah, itu paham ya. Jadi kalau Anda membaca bukti, awalnya Anda baca, jangan dihafal. Dipahami, kenapa kok begini gitu ya. Nanti kalau itu sudah terjawab, nanti suatu saat muncul dengan sendirinya gitu ya. Listeningnya. Oke, nanti silakan dicoba ya. Kalau susah nanti bisa ditulis di forum diskusi ya, biar ada nanti bisa saling share ya. Ini saya memberikan. Oke. Nah, ini relasi kurang, ini saya tunjukkan bahwa ini kita kembangkan dari postulat urutan tadi ya. Jadi definisi X kurang dari Y, ini nanti dibaca ya, simbol ini relasi ya. Jadi Anda harus bisa membedakannya di dalam, kan kita punya ada relasi, ada operasi, ya kan? Kurang sama dengan itu relasi. Tambah, kali, kurang, bagi itu operasi. Jadi nanti kalau ngomong yang dalam matematik itu, Anda sering semuanya tanda gitu ya. Ketaksamaan dihubungkan dengan tanda, lebih kecil. Itu relasi ya, namanya relasi. Jelas, di dalam matematik itu objeknya namanya jelas gitu ya kelompoknya. Kalau kurang, lebih, sama dengan, tidak sama, itu adalah relasi ya. Kemudian tambah, kali, kurang, bagi, itu adalah contoh dari operasi ya. Nanti masih banyak yang lain lagi. Nah, jadi arti ini, arti simbol X, ini nanti dibaca ya. Dibaca kurang dari Y, itu adalah kalau Y dikurangi X, anggota Z plus. Ya. Atau dengan kata lain, Y dikurangi X positif gitu kan ya. Nah, ini. Nah, ini dibaca kurang dari ya. Simbol ini dibaca kurang dari. Nah, jadi nanti kalau kita mau buktikan sifat-sifatnya, ya kita bawa ini. Nanti sifat ini semuanya sudah Anda kenali. Cuma dulu diterima begitu saja, gitu ya. Nah, ini semuanya nanti bisa dibuktikan dengan menggunakan definisi yang tadi, ya. Nih banyak ya. Nah. Ini sifat pertama dulu Anda kalau di sekolah menengah ini Anda katakan ketaksamaan itu nggak berubah kalau ditambah dengan bilangan yang sama, gitu kan ya. Ini. Kemudian ini dulu Anda sering diingat itu kecil tambah kecil tetap lebih kecil daripada besar tambah besar ya. Ya, nih. Kecil tambah kecil tetap lebih kecil daripada besar tambah besar ya. Nah, ini dulu dihafalkan itu kan ya. Nah, kemudian yang ini. Nah, ini ya kalau mula-mula sama dengan terus ditambahi bilangan positif akan menjadi lebih besar itu ya. Ini adalah ada juga yang pakai seperti itu. Ini sebaliknya ya. Kemudian kalau yang ini adalah hukum transitif ya. Berarti kurang dari itu memenuhi hukum
transitif, tapi di sini harus dibuktikan, ya toh? Yang ini Anda hafalkan dulu apa sifat? Ketasamaan itu tidak berubah kalau dikalikan bilangan positif. Terus yang ini berubah kalau dikalikan bilangan negatif, ya toh? Nah, ini dulu. Nah, sekarang bagaimana membuktikannya? Ya, dengan definisi tadi, gitu ya. Nah, ya, ambil contoh aja. Yang pertama boleh, yang kedua boleh. Contoh itu yang mudah dulu, gitu ya. Nah, yang mudah dulu. Jadi untuk memberikan sense-nya, ya. Di situ diketahui nih. Jadi sebenarnya kalau seperti ini kan berarti yang diketahui itu biasanya dimisalkan. Kemudian yang itu yang akan dibuktikan. Kan biasanya gitu kalau saya nulis bukti ya. Di sini misalkan, nah, X kurang dari Y dan Z kurang dari W. Yang akan dibuktikan, nah ADB, X tambah Z kurang dari Y tambah W. Ya, gitu ya. Nah, sekarang ini dari yang diketahui, ya, karena kita punya ini, ya, karena X kurang dari Y dan Z kurang dari W, maka kita punya Y dikurangi X anggota Z plus dan W dikurangi Z anggota Z plus. Nah, sekarang kita akan membuktikan yang ini. Nah, kalau saya biasanya backward dulu. Apa yang harus dibuktikan ini kan ya? Nah, jadi nanti mengarahkannya jadi nggak ngawur gitu ya. Jadi membuktikan ini sama halnya kita membuktikan bahwa Y ditambah W dikurangi X ditambah Z harus berada di Z plus ini ya. Ini nanti berarti kalau kita jabarkan sama aja dengan Y dikurangi X ya toh, ditambah W dikurangi Z berada di Z. Nah, ini nyambung, betul ya? Nah, jadi karena Z plus itu adalah close under additive ya. Ya. Jadi dari sini diperoleh, nah sini Y dikurangi X ditambah W dikurangi Z anggota Z plus ya. Anggota Z plus ditambah anggota Z plus tetapi Z plus jadi ya. Nah, ini nanti bisa diarahkan ke sini, ya toh? Ya, nanti dengan menggunakan definisi operasi kurang, kita bisa mengelompokkan menjadi di sini menjadi Y ditambah W dikurangi apa? X ditambah Z. Itu anggota Z plus. Nah, jadi kalau di sini berarti jadi, nah ini anggota Z plus berarti ini lebih dari ini kan? Atau ini kurang? X ditambah Z kurang dari Y ditambah. Gitu ya? Ini contoh pembuktiannya. Ya, ya, C. Jadi ini kita menerjemahkan aja, menerjemahkan definisi kurang. X kurang dari Y berarti Y dikurangi X anggota Z plus. Z kurang dari W berarti W dikurangi Z anggota Z plus. Nah, kemudian ini ke sini, Z plus itu close under additive. Anggota Z plus ditambah anggota Z plus tetap berada di Z plus ini. Nah, yang ini hanya manipulasi ini aja, hukum asosiatif dan komutatif kita pakai ya, dan definisi operasi kurang ya. Nah, oke. Jadi kalau saya seperti ini berarti artinya ini kan ya. Ya. Tuh. Nah. Oh, ya. Ya, ya. Nah, ini jadi kenapa kita mengarah sini ini idenya backward ya. Ini tadi yang merah ini gitu loh ya. Nah, kita mau menuju ini. Ini kan saya menerjemahkan yang mau dibuktikan ini kan, harus ketemu seperti ini. Ini bisa dibawa ke sini. Nah, ini ternyata nyambung dengan yang diketahui gitu loh ya. Nah, itu. Jadi itu perlunya kita cari ide backward. Jadi nulis bukti itu juga nggak ngawur ya, kalau Anda nggak punya itu, yang nulis nyoba-nyoba dihapus, ya nggak nyambung gitu ya. Nah, tapi kalau yang mau dituju ditelusuri balik gitu, oh nyambungnya di mana, terus baru kita tulis gitu ya. Nah, ini strategi menulis bukti ya. Nah, itu ya, matematik itu ada seninya gitu ya. Seni nulis ya, seni berpikir ya. Itu asiknya belajar matematik di situ ya.
Nah, itu kalau Anda latih, Anda akan mendapatkan kesenangan selama proses latihan itu ya. Ya, meskipun belum mahir betul, tapi ada proses, ada kesenangan dinikmati. Seperti Anda masih belajar main apa gitu ya, main badminton ya, meskipun belum jadi master gitu ya. Nah, tapi proses belajar itu ada proses kesenangannya juga ya. Bisa ini, bisa itu. Semuanya ngikuti rule kan? Nah, kalau Anda belajar matematik nggak ngikuti rule ya kalang kabut ya. Nah itu. Nah ini. Jadi kalau Anda menganggap bahwa matematik itu adalah suatu seni bermain, ya asik gitu ya. Nah, kalau seni bermain berarti memang di sana banyak aturan-aturan yang bisa kita terapkan ya. Coba nanti ikuti. Nah, Anda nggak pernah menyesal itu belajar matematik ya. Nggak pernah terpaksa juga gitu ya. Jadi walaupun kuliah nggak lulus itu tetap senang. Iya betul, karena menikmati proses ya. Loh, Pak Heri dulu juga pernah waktu kuliah nggak lulus gitu ya. Cuma 2 kali ya, 2 mata kuliah gitu ya. Nah, dia diulang ya itu ya. Nah itu, tapi prosesnya tetap dinikmati gitu ya. Nah itu, jadi enjoy aja dengan proses ya. Hasil itu bukan hak prerogatif kita ya. Jadi masih ada campur tangan. Dosennya campur tangan, apalagi Gusti Allah juga campur tangan gitu ya. Nah, jadi kalau tidak lulus yang tinggal diintrospeksi aja penyebabnya siapa gitu ya. Nah, banyak hal gitu ya. Ada juga penyebabkan orang lain juga bisa gitu ya. Oke. Nah, nanti silakan dicoba ya yang bukti-bukti yang lain. Nah, nanti ini akan banyak dipakai juga ya di dalam proses pembuktian ya. Nah, nanti simbol ini sebenarnya menggabung 2 relasi, kurang dan sama dengan. Makanya dibaca kurang dari atau sama dengan ya. Jadi sama dengan saja boleh, kurang saja boleh. Tapi kalau dua-duanya nggak mungkin ya. Kurang sekaligus sama kan nggak mungkin toh. Berarti harus berlaku salah satu ya. Oke, itu makna itu. Jadi nanti itu ya. Oke. Nah, ini nanti akan aja baca lebih jauh. Teorema ini saya ingatkan kembali bahwa dalam sistem bilangan bulat itu tidak memuat pembagi nol, ya. Artinya ini hampir sama dengan bilangan real. Kalau ada 2 bilangan dikalikan sama dengan 0, maka salah satu harus 0, minimal salah satu. Tapi bedanya kalau di bilangan real pembuktiannya tidak 0 itu adanya inverse, ya. Nanti dengan menggunakan itu. Tapi di sistem bilangan bulat harus menggunakan sifat trikotomi tadi, ya. Nah, nanti silakan dilihat lebih jauh. Nanti sifat pentingnya bahwa sistem bilangan bulat tidak memuat pembagi nol. Nah, yang ekivalen dengan tidak memuat pembagi nol itu makanya saya sebut akibat di sini berlaku hukum penghapusan. Sekali lagi, ini ekivalen ya dengan teorema ini. Kalau ini sebagai teorema ini jadi akibat. Kalau yang hukum penghapusan sebagai teorema ini bisa sebagai akibat. Nah, seperti ini namanya hukumnya ekivalen ya. Nanti jangan bingung kalau dalam suatu buku bisa saja ini jadi teoremanya. Ini jadi akibatnya ya. Karena hukum penghapusan dan tidak memuat pembagi nol itu ekivalen. Nah, bisa juga seperti ini yang populer ya. Nah, ini contohnya tadi kalau sistem bilangan real enak buktikannya. Karena X tidak nol berarti ada seper X kan ya. Dikalikan seper X, berarti Y sama dengan Z ya, selesai. Nah, tapi kalau di Z nggak boleh ya. Nah, jadi kalau kita buktikan ini dulu, baru ke sini boleh. Nah, tapi kalau di sini saya kebetulan ini dibuktikan dulu baru ini. Kalau ini sudah, ini jadi mudah, gitu ya. Kenapa? Karena ini dibawa aja ke kiri, berarti nanti menjadi X dikalikan Y dikurangi Z sama dengan 0, terus digunakan ini. Berarti X sama dengan 0 atau Y dikurangi Z sama dengan 0. Padahal X-nya tidak 0. Kalau X-nya tidak 0 berarti Y dikurangi Z sama dengan 0. Berarti Y sama dengan Z. Paham? Nah, itu cara menggunakan teorema di atasnya. Ya. Jadi kalau teorema ini sudah dibuktikan, maka ini, nah, nanti silakan kalau nggak salah di uraian ringkasan Pak Heri ada ini buktinya ya. Nanti baca. Nah, biar nanti tuntas kalau saya baca buktinya. Ya. Oke. Nah, ini masalah definisi pangkat ya. Nah, ini pangkat bulat positif. Ini mengingatkan kembali. Ini juga begitu bahwa
bilangan bulat ini sama dengan sifat bilangan real. Ini pembuktiannya juga hampir sama, bahwa kalau tidak 0 dikuadratkan pasti positif. Berarti kalau 0 itu kuadratnya 0, berarti artinya bilangan bulat itu kalau dikuadratkan pasti non negatif ya. 0 kan 0. Nah, yang tidak 0 positif, berarti nggak pernah negatif kan? Berarti 0 atau positif ya. Makanya non negatif. Kalau non negatif itu berarti 0 atau positif, trikotomi tadi. Ini sama sifat seperti bilangan real. Oke, nah nilai mutlak juga diingatkan saja. Ini juga hampir sama dengan sifat bilangan real. Definisi mutlak, sifat-sifat basicnya, saya kira ini sering disebut dengan ketaksamaan segitiga ya, yang terakhir ini. Ini sering dipakai dalam menyelesaikan suatu soal. Nah, nanti yang terpenting ini ya. Nah, ini konsep keterbagian di sistem bilangan real itu yang menarik karena kita belum tentu bisa membagi suatu bilangan dengan bilangan yang lain di Z. Makanya konsep keterbagian itu jadi penting. Nih. Nah, ini ya. Membagi. Bahwa B dikatakan membagi A itu apa artinya? Ini kembali ke SD sebenarnya ya. Kita punya 2 kali 3 sama dengan 6, gitu. Itu artinya 6 itu dapat dibagi oleh 2. 6 itu dapat dibagi oleh 3. Kalau dibalik, kenapa 2 itu membagi 6? Karena 6 itu sama dengan 2 kali 3, gitu kan ya, di SD dulu. Nah ini, kita ya. Jadi, B dikatakan membagi A jika terdapat bilangan M, sehingga A itu sama dengan M kali B, gitu ya. Simbolnya ini. Tegak itu ya. Nah, nanti membagi ini kita angkat sebagai relasi, gitu. Membagi, gitu ya, nanti B membagi A itu dianggap suatu relasi, ya. Itu relasi. Nanti akan memenuhi sifat mana saja. Transitif ya, ya, reflektif ya. Reflektif ya, membagi dirinya sendiri kan. Nah, ke simetri enggak. Ya, kalau A membagi B belum tentu B membagi A, ya. Itu. Jadi akhirnya membagi ini bukan relasi ekivalen ya. Yang berlaku hanya reflektif dan transitif dari 3 sifat itu, simetri enggak. Oke, nah kemudian dari keterbagian ini karena tidak semua bilangan bulat bisa dibagi bilangan bulat yang lain, maka muncul teorema sisa itu ya kalau di SD, pembagian bersisa. Kalau di dalam teori bilangan kita sebut algoritma pembagian atau algoritma Euclid ya. Nih, seperti ini. Ini nanti buktinya silakan dilihat di tulisannya Pak Heri ada di situ ya. Sudah saya berikan ya. Nah, yang penting Anda bisa memakai nanti di sini ya. Nah, jadi kalau ini artinya kalau suatu bilangan dibagi oleh bilangan lain menghasilkan sisa. Nah, sisanya itu tidak boleh ya ini ya namanya sisa kan ya. Kalau positif ini langsung, kalau negatif ini harga mutlak ya. Itu aja. Sisa itu nggak pernah negatif ya. Sisa kok negatif. Sisa kok kurang ya. Ya kurangnya nggak sisa ya. Kalau sisa itu paling sedikit 0 itu berarti pas gitu ya. Nah, itu sisa ya. Nanti sisa itu kalau bilangan pembaginya positif ya harus kurang dari pembaginya. Kalau lebih atau sama itu belum sisa gitu ya, masih bisa dibagi. Kalau di SD dulu masih bisa dibagi lagi gitu ya, didistribusikan. Karena dulu di SD kan membagi itu kan dibagi gini ya. Nah, kalau dibagi 7, ilustrasinya kan ada 7 lubang gitu ya. Dari mane-mane gitu ya, ini terus dibagi, oh bisa masih ada, dibagi lagi bisa. Oh, sudah nggak bisa dibagi lagi, berarti ini sisanya. Dulu kan di SD gitu kalau ngajari ya. Nah, ya, kayak main dakon gitu ya. Nah, itu konsep. Nah, oke, ini namanya algoritma pembagian ya. Nanti dari algoritma pembagian itu dan konsep pembagian kita muncul pembagi sekutu, pembagi bersama ya, pembagi bersama. Nah, ini tadi di kuis juga ada. Kalau ditanya pembagi dari 6 itu ada berapa banyak misalnya saya tanya? 1, 2, 3, 6. 4, enggak 8. Nah iya negatifnya. Tadi definisi pembagi itu apa mesti positif? Enggak, bilangan bulat ya. Iya. Ada yang salah tadi jawabnya? Iya. Ingat, pertanyaannya kalau ditanya pembagi positif, nah ini ada sendiri ya. Nah kalau pembagi berarti negatifnya ikut ya. Nah ini nanti ini critical thinking-nya ya di sini ya. Nah ini namanya nguji critical thinking tadi ya. Nah,
Ya, kejebak. Pak Iri nggak jebak itu ya, menguji critical thinking. Nah, yang disebut pembagi sekutu itu apa? Jadi kalau kita punya dua bilangan, masing-masing punya pembagi, ya. Kemudian pembagi bersamanya, nah itu yang disebut dengan pembagi sekutu, ya. Sebagai contoh, kalau saya punya pembagi dari 12, apa saja? Plus minus 1, 2, 3, 4, 6. Pembagi 18. 1, 2, 3, 6, 9. Berarti pembagi bersama, nah, namanya pembagi sekutu gitu ya. Nah, dari 12 dan 18. Plus minus 1, 2, 3, plus minus 6. Nah, yang terbesar, nah itu ya. Nah, ini yang disebut dengan pembagi sekutu terbesar. Yang Anda kenali itu ya. Ya, definisi yang ngikut ini. Ya, pembagi bersama yang paling besar ya gitu. Prosedur itu diikuti ya. Itu alamiah sekali ya. Nah, cuma nanti ternyata itu ekivalen dengan definisi ini gitu ya. Nah, nanti ini kalau di bukunya yang kemarin Anda pakai kuliah, bukunya siapa? Pakai teori bilangan. Rosen ya. Nah, kalau Rosen definisinya betul ini alamiah ya. Jadi dari pembagi bersama diambil yang paling besar. Tapi ini akan muncul dalam teorema ya. Nah, ternyata itu juga ini. Karena kalau definisi yang kedua ini ya, di sini berakibat bahwa dia adalah lebih kecil sama dengan gitu ya. Nah, terbesarnya kan menggunakan lebih kecil sama dengan ya. Kalau ada pembagi bersama yang lain, dia harus lebih kecil sama dengan di definisi Rosen. Masih ingat nggak definisinya Rosen? Ya, ya, yang alamiah memang di sini lebih kecil sama dengan. Nah, lebih kecil sama dengan itu nanti ekivalen dengan membagi ya. Nah, itu. Ini jadi teorema kalau di Rosen ya. Nah, itu ekivalen ya definisi dengan ini. Nah, ini yang Anda sebut dulu di SD FPB itu ya. Nah, FPB kalau ini namanya pembagi sekutu terbesar. Nah, kalau bahasa Inggris dibaca dari belakang kan ya. Terbesar berarti paling gede apa? Greatest. Berarti the greatest. Nah, bersama itu common, pembagi itu divisor, gitu. Nah, makanya singkatannya GCD atau GCD ya. Nah, FPB. Nah, ini ya. Nanti ini juga memegang peranan penting dalam diskusi kita tentang teori bilangan yang nanti akan banyak dipakai juga dalam pembahasan grup ya. Konsep ini nanti diingat. Nah, cara mencarinya salah satu caranya dengan menggunakan apa? Cara mencari GCD yang Anda kenali? Pakai algoritma pembagian ya. Itu lebih mudah ya. Pakai algoritma pembagian. Caranya dibagi, sisanya dibagi terus sampai menghasilkan sisa 0. Sisa terakhir sebelum 0 itulah GCD-nya. Pernah tahu dapat itu ya? Harusnya di Rosen ada itu ya. Nah, itu lebih mudah daripada menggunakan faktor-faktor karena pemfaktoran itu faktorisasi itu permasalahannya pada identifikasi prima atau tidak. Kalau bilangannya kecil-kecil oke ya. Tapi misalnya kalau dicari 2025 gitu ya. Misalnya carilah GCD dari 2025 dan misalnya 1025. Nah, gitu ya. 2025 faktorkannya 1025 ya, gitu ya. Nah, itu kalau dibagi ya 2025 dibagi 1025. Berapa, sisa berapa, terus 1025 dibagi sisanya tadi, sisanya dibagi sisa berikutnya toh, terus sampai ketemu 0 terakhir. Nah, sebelum 0 terakhir itulah GCD-nya. Dapat itu kan ya? Nah, nanti silakan dibuka lagi itu karena nanti akan dipakai ya. Oke, ini masalah representasi dari GCD
bahwa GCD itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari dua bilangan yang dicari GCD-nya, betul ya? Contohnya ini, 6. 6 itu bisa ditulis sebagai kombinasi linear dari 12 dan 18. Jadi salah satunya 6 dapat ditulis sebagai 1 kali ya 2. Sebentar. 2 kali 12 ditambah min 1 kali 18. Betul ya? Ini contohnya. Ini namanya representasi. Atau bisa juga min 1 kali 12 ditambah 1 kali 18 ya. Nah, penulisan nggak tunggal ya, yang jelas nggak tunggal, nggak harus tunggal. Nah, ini yang sering disebut dengan teorema Besut. Nah, ya ada tuh di bukunya Rosen, teorema Besut, pakai Z ya, Besut. Nah, ini ya, bahwa GCD dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear ya. Nanti banyak dipakai. Nah, ini pengertian prima relatif, yaitu kalau GCD dari dua bilangan itu 0. Nah, ingat tadi kalau di dalam teoremanya Besut, ini hanya searah, implikasi itu ya. Jadi kalau kita punya GCD, maka GCD-nya dapat nyatakan kombinasi linear. Tapi kalau kita punya kombinasi linear, belum tentu GCD itu ya. Nah, tetapi kalau relatif prima itu berlaku bolak-balik ya ini. Ya, jika dan jika ini nanti ya. Ini tadi dari akibat teorema Besut ya. Kemudian sebaliknya juga berlaku ya. Nah, ini bolak-balik. Ini. Jadi nanti kalau membuktikan relatif prima, boleh kalau kita sudah bisa menyatakan kombinasi linear yang sama dengan 1, berarti dapat disimpulkan sebagai relatif prima. Oke, itu. Nah, kemudian bilangan prima, saya kira ini juga hal yang prinsip. Anda harus bisa mengidentifikasi apakah suatu bilangan itu prima atau tidak. Yang menarik, bilangan itu mempunyai faktor yang bervariasi, seperti ini banyak ya. Nah, ada bilangan-bilangan yang faktornya itu minimalis. Ya, nah, 2. Itu cuma 1, plus minus 1, plus minus 2. 3, plus minus 1, plus minus 3. Ya. 4 enggak, 5, 7, dan seterusnya. Nah, itu yang disebut bilangan prima. Makanya definisinya adalah bilangan yang lebih dari 1, ya toh, dan mempunyai tepat 4 pembagi ya, kalau pakai pembagi. Kalau positif 2, tepat 2 pembagi positif loh gitu ya. Ya, kalau pembagi berarti 4, kalau positif 2. Ini boleh ini kita ganti dengan mempunyai tepat 2 pembagi positif ya. Tepatnya itu penting. Kalau mempunyai 4 pembagi belum tentu. Mempunyai 6 berarti kita katakan mempunyai 4 kan? Iya. Nah itu, jadi makanya tepat, exactly. Nah kalau dalam bahasa Inggris nanti exactly have 4 divisor, gitu ya. Oke, nanti bilangan prima ini sifat yang penting. Bilangan prima itu kalau ketemu bilangan bulat manapun pasti berlaku salah satu, relatif prima atau membagi. Ya, contohnya 5. 5 itu ketemu bilangan manapun ada 2 kemungkinan saja. Ketemu 10 membagi. Ketemu 9 relatif prima, ketemu 8 relatif prima, gitu ya. Tapi kalau bukan bilangan prima, ada kemungkinan ketiga. Contohnya 6. 6 ketemu 9. Nah, itu ya tidak relatif prima, juga tidak membagi. Berarti ada kemungkinan ketiga kan? Nah, kalau bilangan prima cuma ada 2 kemungkinan kalau ketemu bilangan beratnya. Ini sifat penting ini ya. Ini nanti bisa dipakai juga. Oke, nanti sifat-sifat lain dengan prima relatif dan prima nanti bisa dilihat. Ini contoh penggunaan bilangan prima bahwa setiap bilangan itu dapat dinyatakan sebagai representasi perkalian bilangan prima. Ini yang nanti mendasari penghitungan-penghitungan lebih jauh. Dekomposisi nanti banyak dipakai dalam sistem bilangan ya, dalam bilangan bulat. Nah, ini yang terakhir ini yang penting sebagai model, modulo. Nah, ini kalau di Rosen menggunakan definisi modulo itu menggunakan sisa pembagian, ya toh? Jadi kalau suatu bilangan dibagi n menghasilkan sisa yang sama, itu kita sebut dua bilangan itu berelasi modulo n. Relasi modulo n ya. Jadi nulisnya bisa begini ya. A kongruen dengan B mod n ya. Nah, A ini relasi kongruensi modulo n ya. A dikatakan
berelasi dengan B kalau dibagi dengan N menghasilkan sisa yang sama. Contohnya kalau N-nya 3, ya toh? 5 dengan 3, 8. Ya, 5 dengan 8. 5 dibagi 3 sisa 2. 8 dibagi 3 sisa 2. Berarti sisanya kan sama. Nah, makanya di situ 5 dan 8 kongruen dengan 8 modulo 3. Berarti bisa kita tulis contohnya 5 kongruen dengan 8 mod 3 ya. Nah, itu nanti akan ada yang ekivalen dengan definisi itu ya. 1, kalau selisihnya merupakan kelipatan N, itu ekivalen nanti ya. Atau bilangan yang 1 dapat dinyatakan sebagai kelipatan bilangan kelipatan N ditambah ya. Ditambah ya, kelipatan bilangan yang 1 ditambah. Jadi kalau A dikurangi B sama dengan N, berarti A itu sama dengan B ditambah KN, gitu ya. Nah, bilangan yang 1 sama dengan bilangan yang lain ditambah kelipatan N. Itu semuanya ekivalen. Nanti bisa dicari di Rosen. Mana yang diangkat dari definisi, salah satu diangkat dari definisi, yang lain jadi teorema. Gitu ya cara membacanya ya. Jangan bingung pokoknya ya. Tapi waktu dipakai, silakan mana aja untuk menguji apakah kongruen. Anda boleh pakai sisa, boleh pakai selisih, boleh pakai bilangan 1 sama dengan bilangan yang lain tambah kelipatan N. Ya silakan, itu semuanya ekivalen. Itu waktu pemakaiannya ya. Nah, ini salah satunya. Ini nanti kalau yang ini selisihnya kelipatan N ya. Kalau kita menggunakan yang definisi ini, berarti selisih 5 dan 8 kelipatan 3 gitu ya. Nah, itu. Ini mau dulu ya. Nah, kemudian karena kita bekerja dengan sisa, kalau dibagi N, ada berapa banyak macam sisa? N sisa juga tuh. 0 sampai N-1, betul ya? Nah, makanya nanti yang disebut dengan residu lengkap ya, salah satu ya, kalau dibaca itu ya, 0, 1, 2, 3 sampai N-1. Itu nanti akan menghasilkan kelas-kelas. Kelas itu ada kelompok ya. Kelompok bilangan kalau dibagi N sisa 0. Kelompok bilangan kalau dibagi N sisa 1. Nah, kelompok bilangan bagi N sisa 2 dan seterusnya sampai kelompok N-1 ya. Itu kita sebut dengan kelas ya. Itu nanti bisa dibuktikan nih. Nah, akan menghasilkan kelas. Yang ini kita sebut dengan Zn kelasnya ya. Jadi kelas 0, kelas 1, kelas N-1. Ini isinya adalah semua bilangan kalau dibagi N sisa 0. Ya. Ini kalau dibagi N sisa 1 dan seterusnya. Contohnya kalau saya punya Z3, nah Z3 itu isinya adalah kelas 0, kelas 1, kelas 2. Kelas 0 itu isinya adalah semua bilangan kalau dibagi 3 sisa 0. Berarti ini adalah himpunan kalian. Nah, kelas 0 itu kita tulis himpunan 0 plus minus 3, terus dari depan aja ya. Kalau ini urut, kalau yang lainnya nanti enggak. Plus minus 3, plus minus 6, plus minus 9, dan seterusnya. Ya, ini. Kelas 1, nah ini enggak urut. Saya mulai dari sini 1, terus 4, ya, 7, 10, dan seterusnya. Ke sini negatif 2, negatif 5, dan seterusnya ya. Nah, ini kalau kelas 2 dibagi 3 sisa 2. 2, 5, 8, dan seterusnya. Ke kiri negatif 1, negatif 4, dan seterusnya ya. Nah, itu. Jadi kelas itu isinya, kelas itu adalah himpunan. Himpunan semua bilangan kalau dibagi N sisa ini ya. Itu Zn. Nah, kemudian ini kan himpunan ya. Jadi sekarang kita punya himpunan, isinya himpunan. Ya. Himpunan isinya himpunan karena masing-masing ini himpunan ya. Nah, kemudian di sini karena kita punya sifat modulo yang seperti ini dapat dibuktikan ya. Yang pertama bahwa modulo itu preserve, ini namanya preserve ya. Preserve terhadap operasi tambah dan kali. Ini maksudnya apa?
kalau kita punya dua pasang bilangan yang kongruen, gitu, ini mirip kalau sama dengan. Sama dengan itu ya, kalau kita punya dua pasang bilangan yang sama, ditambahkan tetap sama, dikalikan tetap sama. Nah ini ya, nah ini juga begitu. Kalau kita punya dua pasang bilangan yang kongruen, ditambahkan tetap kongruen, dikalikan juga tetap kongruen. Itu namanya preserve ya, mengawetkan. Ya, jadi dua pasang kongruen ditambahkan tetap kongruen, dikalikan. Ini mirip sama dengan ya sifatnya. Nah, akhirnya dengan menggunakan sifat satu ini bisa kita gunakan untuk mendefinisikan operasi tambah di sini, ya, dan operasi kali, ya. Nah, caranya, nah, begini, ya. Nah, kelas A ditambah kelas B sama dengan kelas A tambah B, ini kan mirip aja ya. Ini kan seolah kita punya dua, di sini ada banyak ya, di sini ada banyak. Nah, beda bilangan tapi sama-sama kelas. Tapi kalau ditambahkan tetap sama ya. Jadi nanti akan menggunakan definisi ya. Bisa pakai contoh di Z3. Kelas 1 ditambah kelas 2 itu kan sebenarnya sama dengan kelas 3 ya toh? Kelas 3 itu sama dengan kelas 0. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Jadi nanti kelas 1 ditambah kelas 2 itu hasilnya kelas 0 gitu ya. Nah, ini definisi ini. Nah, ini namanya aritmatika modulo ya. Nanti perkalian hampir sama. Nah, dari definisi tambah dan kali ini kita nanti bisa mengembangkan ya ini tabel operasi ya kayak gini ya. Nah, nanti Anda saya yakin bisa membuat sendiri ya. Ini tabel operasi tambah di Z3 ya toh. Ini tabel operasi kali di Z3. Ini kembali ke DSD ya. Membuat tabel gini kan dulu ya waktu DSD. Ya, cuma ini bilangan modulo. Nah, nanti dari sini bisa kita tafsirkan. Contohnya ini. Kalau terhadap operasi tambah kan kita punya kenal negatif ya. Contoh dari tabel ini. Negatif 2 itu sama dengan berapa? Kalau dari tabel ini, negatif 2. Loh, ingat definisi negatif ya. Negatif itu adalah pasangan kalau tambahkan sama dengan 1 toh? Ya, berarti negatif 2 di Z3. Nah, di Z3 negatif kelas 2 adalah 1, betul? Ya, iya. Betul? Hei, halo? Karena 2 tambah 1 kan 0. Berarti negatif 2 sama dengan 1. Oh iya ya. Loh, nah ini berarti Anda masih bingung berbicara struktural ini ya. Ini namanya berbicara struktural ini ya. Nanti grup seperti inilah caranya berbicara ya. Definisi negatif itu adalah pasangan bilangan itu ya. Negatif A itu apa artinya? Ya, A kalau tambah negatif A sama dengan 0 kan? Iya. Kalau saya tanya negatif 2, berarti apa kalau tambah 2 sama dengan 0 kan? Iya, 1 kalau di Z3 kan. Salah satu gunanya tabel itu untuk mengidentifikasi itu ya. Kita lihat di sini, gitu ya. 2 ditambah 1 sama dengan 0 di sini kan? Nah, berarti negatif 2 sama dengan 1, negatif 1 sama dengan 2, negatif 0, 0 gitu kan? Nah, dari tabel bisa kita baca itu. Kalau dari tabel perkalian, kita bisa membaca inverse kali, gitu. Kalau dalam bilangan seper, ya. Tapi kalau secara umum nanti pangkat min 1, betul ya? Nah, berarti kalau dari tabel yang kedua itu saya tanya di sini. Misalnya di situ 2 pangkat min 1 berapa? Ya 2 sendiri kan? Kenapa? Karena 2 kali 2 sama dengan 1, betul? Ya. Jadi ini 2. Loh, ini pangkat min 1 tuh bayangkan kalau bilangan itu seper ya. Ya, berarti tanyanya 2 kali berapa sama dengan 1. Nah, dilihat di tabel. Gini kan? Loh, di sini 2 kali 2, 1. 1 kali 1, 1 berarti 1 pangkat min 1 ya 1. Tapi kalau 0 nggak ada, ya. Nah, itu ya. Paham ya?
Ini gunanya tabel itu. Oke, saya lanjutkan dengan Z4. Nanti saya beri beberapa contoh ya. Nah, sekarang nih. Ini bisa kita baca ya. Negatif 0 0 ya. Negatif 1 3. Negatif 2 2. Negatif 3 1 ya. 0 pangkat min 1 tidak ada. 1 pangkat min 1 1. 2 pangkat min 1 tidak ada. Nggak ada yang sama dengan 1 tadi sini. Iya, berarti 2 pangkat min 1 tidak ada di sini. Kan nggak harus ada toh ya. Nah, 3 pangkat min 1 3. Paham ya? Nah, gitu. Salah satu gunanya tabel di situ ya. Nih, ini yang sudah saya bagi ada di filenya ya. Nanti Anda cuma meneruskan aja ya. Nanti kalau nggak salah Pak ini membuat sampai Z berapa di situ ya. Sampai Z berapa yang Anda lihat di situ. Buatnya. Ini Z5 ya. Nanti hampir sama. Kemudian ada ini Z5. Nah, di sini bisa Anda baca. Nah, yang punya inverse terhadap kali tadi kalau di Z4 itu cuma 1 dan 3. Kalau di Z5 1, 2, 3, 4 punya semuanya. Nah, sekarang kalau di Z6 saya lebih tertarik pada yang inverse kali ya. Kalau tambah kan mesti ada ya. Yang kali belum tentu ada. Nah, kalau Z6 yang punya inverse kali 1 1, 5 aja. Kalau saya tanya di Z7 kalau Z8 1, 7, 1, 6. saya tanya di Z8 ya. Z8 1 3 punya. 5 punya. Enggak. Ya toh? Kalau saya cari di Z 2025 ada berapa banyak yang punya inverse? Sama Anda menjawab tadi soal bahwa banyaknya bilangan bulat bulat positif kurang dari Z 2005 yang relatif 5 dengan 2025. Betul? Ada tahu soal itu? Ya, itu sama dengan menjawab di Z 2025 yang punya inverse berapa kali ya sebanyak itu gitu ya. Nah, itu nanti teoremanya di teori bilangan ya. Di Zn itu yang mempunyai inverse terhadap operasi kali itu sebanyak bilangan yang relatif 5 dengan n ya. Nah, tuh ya. Bisa membuktikan? Jadi ini jadi gini. Jadi kalau saya rumuskan dalam teorema gitu ya. Nah, saya anggap ini A ini anggota Zn. Nah, gini ya. Jadi A pangkat min 1 inverse itu ada, gitu ya, ada ya. Jika dan jika A dan N relatif 5. Nah, itu subproblemnya gitu ya. Nah, jadi A itu punya inverse jika dan N relatif 5. Itu nanti untuk menjawab tadi, makanya di Z6 di sini yang relatif 5 dengan 6. Nah, gitu kan? Cuma 1 dan 5. 2 enggak relatif 5, 3 enggak, 4 juga enggak ya. Nah, kalau Anda bisa menjawab ini, sudah menjawab permasalahan secara umum ya. Nah, pernah buktikan ini? Halo? Pernah ini buktikan ini? Ini kalau kita lihat di Z6 yang punya inverse cuma 1 dan 6, 1 dan 5, itu kan relatif 5 ya. Ini berarti masalahnya kalau A itu anggota Zn, A inverse itu ada jika dan jika A dan N relatif 5. Ya, belum pernah. Nanti di bahas grup akan sering dipakai ya. Jadi nanti kalau kita bekerja dengan Zn, nanti banyaknya unsur yang punya inverse terhadap kali ya sebanyak bilangan yang relatif prima ya, yang relatif prima.
Nah, habis ya sampai Pak Heri buatnya sampai Z6. Nanti kalau Anda tertarik buat Z7, Z8, Z9. Nah, kalau Anda susah menghitung sendiri, ada nggak yang pernah menggunakan software tertentu untuk menghitung tambah dan kali modulo begini? Ngoding. Excel aja bisa. Ya, Excel itu ada fungsi mod kan, modulo lah. Pernah menggunakan? Nah, flowchart apa? Dari dasar pemrograman. Loh, enggak, ini langsung pakai Excel aja. Excel. Kalau Excel kan nanti tinggal pakai langsung tabel kan? Nah, langsung tabel ini, ya. Nah, nanti coba. Jadi gunakan, dimaksimalkan. Anda punya Excel nggak pernah pakai ngitung ini. Silakan nanti pakai 100 pun Anda bisa gitu ya. Mod 100 di tabel tambah dan kali. Mod 100 saya yakin bisa. Langsung keluar gitu ya. Nah, ini untuk eksplorasi gitu ya. Kalau dalam matematik eksplorasi itu pakai software gitu ya. Nanti kalau sudah menjadi sifat, baru kita buktikan secara sistematis gitu ya. Nah, pakai algoritma pembuktian ya. Jadi orang biasanya mencari ide, itu kan mencari pola ya dalam matematik, itu bisa menggunakan software gitu ya untuk mempercepat. Ya kalau manual ya lama kan. Tujuan kita kan bukan ngitungnya tapi memperoleh polanya. Seperti tadi, orang menduga bahwa ini berlaku itu kan juga dari ngitung-ngitung gini kan. Nah, Anda tadi kalau nyoba, nah Z6 masih sedikit, Z7 masih sedikit. Begitu Z25 gitu udah mulai besar gitu ya. 25 kali 25 kan lumayan ya. Tabelnya. Tapi dengan mod, ya kan, buat rumusnya satu dikopi jadi tuh dengan Excel kan ya. Nah, gitu. Ya, nanti silakan dicoba ya. Pak Heri biasa juga pakai Excel untuk ngitung itu ya. Di dalam teori bilangan harusnya kemarin sudah mulai, Anda kan menghitung itu ya. Pakai modulo-modulo itu harusnya sudah mulai ya. Itu membantu ya. Kemarin nggak ngitung pakai itu ya. Loh, ya kalau nyoba-nyoba soal itu pakai itu ya untuk guessingnya ya. Nah itu, ya wah Anda itu punya alat bantu tapi enggak. Langsung tanya ChatGPT aja. Nah, oke. Ada yang perlu disampaikan? Jadi sini nanti saya harapkan Anda nanti terampil bekerja di ZN ya. Menambahkan, mengalihkan itu penting ya. Nah, karena nanti akan dipakai sebagai model, salah satu model dalam teori grup ya, contoh ya. ZN itu merupakan salah satu contoh ya. Nah, nanti juga banyak terlibat kaitannya dengan pangkat dan sebagainya juga ya. Oke. Disilakan kalau ada yang perlu disampaikan. Masih ada waktu dikit lagi, 5 menit. Tadi bisa semua kan soal kuisnya? Kalau setelah diingatkan sekarang, mengerjakan kuis lagi bisa itu, seandainya itu. Bisa, ya dicoba lagi aja ya, tapi nggak usah dimasukkan ke sana ya. Ya nanti juga Anda ada tantangan baru, ada tugas ya. Nah itu ya, saya berikan tugas. Daripada ngerjakan kuis, ngerjakan tugas saja Pak. Tugas biar aja berlalu gitu ya. Nah, ya nggak apa-apa kalau sebagai bahan diskusi kan ya. Jadi mula-mula nggak bisa jadi bisa, itu memang orang belajar gitu ya harapannya. Target orang belajar itu dari tidak bisa menjadi bisa gitu ya. Jangan setelah belajar tetap nggak bisa, nah itu nggak ada perubahan. Oke, ada pertanyaan silakan. 5 menit. Nanti untuk mulai pekan depan kita masuk ke materi inti ya, perkenalan dengan konsep grup dan sebagainya. Nanti bisa digunakan model-model yang sudah ada gitu ya. Biasanya saya memperkenalkan suatu konsep berangkat dari model-model yang sudah kita kenali ya. Terus kemudian diidentifikasi, kita generalisasi dari suatu konsep untuk dipelajari. Oke, nanti silakan dibaca, bisa juga kalau yang sergap sinau lebih dulu ya baca buku kalian ya, masuk grup dan sifat-sifatnya di awal ya. Oke, sungguh nggak ada pertanyaan? Ya kalau tidak ada bisa diakhiri ya. Cukup ya?
Nah, insya Allah kita ketemu lagi Kamis pekan depan dengan topik tentang grup, ya, konsep tentang grup. Oke, tetap semangat ya. Ya, harus tetap semangat, baru 2 kali pertemuan, kurang 14 lagi kan ya. Terus juga sambil cari-cari ya, kira-kira proyeknya apa yang cocok gitu ya. Nah, browsing-browsing nanti di waktu UTS akan saya tagih konsep proyeknya ya. Oke, sampai jumpa lagi ya. Ya, sampai jumpa. I miss you gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.